Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Indo Channel TV, media digital buat kamu semua yang berjiwa kreatif, muda, dan dinamis. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Ngomongin soal muda, ngomongin soal kreatif, kali ini Indo Channel TV sudah kehadiran tamu yang istimewa banget. Serius, dari Nutrifood Indonesia yang saat ini sedang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Kemendikbudristek RI yang sedang membuka program magang bersertifikat Kampus Merdeka. Jelas bareng Loka Latte. Wow, ini keren banget guys. Penasaran gimana programnya? Langsung aja kita cari tahu selengkapnya bareng Mas Alif Patria sebagai Regional Marketing Manager Sumatera PT Nutrifood Indonesia. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mas Alif, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Mas ya. Nah ini gini Mas, beberapa waktu yang lalu kita nih benar-benar dari penonton Indo Channel Podcast sendiri ya. Ini banyak yang kepo tentang apa sih program magang Kampus Merdeka yang dimaksud dari Nutrihub Medan ini ya. Kolaborasi dari Nutrifood dengan Kemendikbudristek ya Mas ya. Plus berkolaborasi langsung dengan produk terbarunya ya, Loka Latte itu ya. Loka Latte Kopi Brondong nih kalau nggak saya dengernya. Kopi Brondong. Mas Alif bisa dijelasin nggak sedikit tentang program ini gimana sih? Siap. Jadi kalau bicara mengenai magang merdeka, ini sebuah program besutan kolaborasi sebetulnya dari banyak stakeholder. Jadi awalnya memang ini terobosannya kita sampaikan salut juga buat Mas Menteri nih sebenarnya nih, Mas Menteri Nadiem Makarim yang sudah punya program terobosan untuk membreak boundaries magang yang tadinya hanya terbatas jadi dilebarin sehingga mahasiswa atau anak-anak muda bisa memilih mana konsentrasi mereka, mana perusahaan pilihan mereka dan bisa belajar langsung di lapangan. Atas dasar terobosan itu akhirnya Nutrifood menyambut baik nih gitu. Wah ini bisnisnya sebenarnya purposeful, jadi nggak cuma masalah komersialisasi, nggak cuma masalah kita branding saja, tapi punya value yang besar. Gitu. Nah, makanya kita sambut, kita ajak kolaborasi dan nggak cuma kita sih sebenarnya Mas Ari, banyak juga prinsipal dan perusahaan-perusahaan lain yang memang masuk dalam jajaran untuk bisa menerima program magang ini. Nah dari program itu akhirnya kita coba lanjut gitu untuk bisa kasih satu tema programnya, namanya Purposeful Business in Digital Era. Wah, keren. Nah, jadi ini kebetulan memang kita sebelum program ini memang sudah engage sama anak-anak muda, sama anak-anak komunitas, anak kampus. Kita juga sering masuk aktivasi di kampus, kita sering kolaborasi sama mereka, bahkan magang-magang yang artinya terpisah dari program kesatuan ini juga sudah dilakukan sama banyak Nutrifooders di area Nusantara. Cuman karena memang terobosan ini sangat bagus, kita nggak mau lewatkan, akhirnya kita membuka pintu sebesar-besarnya. Yuk buat kamu-kamu, buat anak muda yang lagi pingin berkreasi, pingin tahu dunia kerja, pingin tahu dunia bisnis, mari kita punya wadahnya, kita butuh kalian juga, butuh idenya, butuh value-nya, dan kita bisa kreasikan sesuatu yang baru dari anak muda ini. Gitu, wah. Kira-kira gitulah. Keren banget nih. Mas, ini jujur saya kalau ini ada programnya, selagi saya maksudnya sewaktu saya dulu masih mahasiswa, waduh ini keren banget kayak. Ini masih data mahasiswa kok sebenarnya. Masa sih? Ya. So Mas, ini banyak teman-teman yang tanya, kandidatnya gimana sih untuk teman-teman semua mahasiswa yang pengen gabung nih, maksudnya kan pengen masuk di program magang Kampus Merdeka ini Mas? Iya, kalau bicara masalah kandidat sebetulnya dari programnya Mas Menteri ini, dari Kemendikbud dan Ristek ini sudah menyerahkan sama kita secara independen gitu ya. Tapi yang jelas kamu pasti yang memang sekarang lagi programnya dibuka itu untuk jurusan strata, artinya sarjana ya, itu dulu gitu. Itu satu. Jurusannya apapun bebas. Bahkan kalau kemarin yang kita lihat dari lamaran dan CV yang masuk itu banyak juga loh orang-orang yang memang atau anak-anak yang memang mereka basicnya teknik gitu, tapi pinginnya masuknya ke dunia marketing gitu.
masuknya pingin tahu dunia bisnis, mereka pingin keluar dari apa yang mereka pelajari dan coba gitu, atau pingin kolaborasiin apa yang mereka pelajarin bisa nggak dipakai di dunia marketingnya, itu menarik banget. Jadi benar. kalau bicara masalah konsentrasinya sebenarnya banyak, bebas, yang jelas itu ada satu. Terus yang menarik lagi adalah sebisa mungkin teman-teman rekan-rekan di sini dan anak-anak muda, Mbak Sis dan Mas Bro ini harus bisa punya pengalaman di organisasi. Iya benar. Iya dong, masa kamu mau magang, mau ngasih value tapi kamu nggak pernah komunikasi sama orang, kan setuju, gitu ya. Setuju. Nah, apalagi kalau mereka punya record volunteerism, kegiatan-kegiatan volunteerism atau sosial, itu akan jauh lebih bagus sebenarnya buat kriteria kita gitu. Nah, yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di mana aja. Jadi nih kita nih sekarang ada sekitar 12 kota kalau tidak salah gitu yang tersebar, 12-15 kota ya. 15 kota yang tersebar di seluruh nasional, kota-kota besar. Itu ada namanya NutriHub. Jadi ada NutriHub Medan, NutriHub Bandung, NutriHub Pekanbaru gitu-gitu ya. Itu tuh kayak wadah kantor kita yang bentuknya itu kayak ruang kolaborasi gitu loh Mas Ari. Sama lah kayak Indochannel TV gini. Buat anak-anak muda yang dinamis gitu-gitu ya. Nah, itu ditempatkan di situ, dimentorin langsung sama praktisi dan ekspertisnya di sana dan langsung sama tim-tim kita. Jadi mereka kalau bisa misalkan kuliahnya di Medan, tapi misalkan mau ditempatin di Pekanbaru. Nah, itu value-nya akan lebih oke tuh buat kita kalau misalnya mereka mau ditempatin di mana aja. Waduh, keren banget. Gitu. Nah, yang terakhir sedikit, itu kemampuan interpersonal sebenarnya. Bagaimana mereka bisa ceritain diri mereka, berpikir positif, inklusif, gitu-gitu. Nah, itu akan jadi nilai tambah. Waduh. Gitu deh kira-kira. Terus ini untuk anak-anak yang muda nih Mas, harusnya sangat tertarik ya Mas ya kalau mau ada program begini ya. Sebagai informasi sekarang itu sudah 3.200 Mas Ari senasional untuk 3.200? yang memilih Nutrifood untuk magang. Di seluruh Indonesia? Iya, 3.200. Sayangnya memang keren. kita saat ini kuota pertama kita mau coba dulu 30 di seluruh nasional nih. Kita 30 orang kita coba dulu di nasional. Tapi sebenarnya lamaran udah masuk 3.200. 3.200. Dan ini antusiasnya emang gila banget sih gitu. Luar biasa nih. Gini Mas Alip, kemarin saya kebetulan sebelum kita ketemu ini, saya kemarin sempat mampir tuh ke kantor NutriHub Medan. Waduh, ini bener-bener kantornya keren Mas. Gitu ya? Kenapa saya bilang keren? Karena bener-bener tempatnya nih santai banget ya gitu. Maksudnya bukan santai dalam arti negatif, tapi bener-bener ketika saya datang saya ngerasa waduh, ini saya rasanya bisa mengeksplor diri di sini gitu ya. Ngelihat suasananya gitu loh. Ya kan? Nah, jadi Mas Alip sendiri tadi sudah sampaikan ada beberapa kota di Indonesia yang yang sudah beberapa apa sih kita bilang ya yang menerima program ini ya. Nah, rencana ada di kota mana aja Mas? Iya, kalau 15 kota tadi yang jelas kalau di sisi Sumatera nih Medan pasti ya, nih anak-anak USU, Unimed, UPH, come on guys gitu, kalian ditunggu banget nih sama kita. Terus habis itu apalagi kalau Medan, Pekanbaru daerah ibarat kata kalau bahasa saya karena yang daerah jajan gue lah gitu kan ya, ini daerah Sumatera nih harusnya kita bisa banyak cerita gitu. Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung itu yang Sumatera. Di sisi Jawanya Bandung, Bogor, Tangerang, Depok, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang. Kalimantan juga ada guys, jangan sedih. Ada Samarinda, di Sulawesi ada Makassar, terakhir ada di Bali. Jadi gitu ya? Total 15 kota yang bersedia dan kita open untuk kolaborasi sama teman-teman dan kaula muda. Wah, keren banget. Nah, ini pertanyaan saya sendiri Mas. Saya penasaran nih, kenapa Medan terpilih menjadi salah satu kota yang menerima program magang Kampus Merdeka tadi? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Saya kan orang Medan nih harus tahu dong, ya kan? Jadi gini Mas, ternyata kalau kita bedah lagi Medan ini kotanya dan orang-orang di dalamnya, saya juga kemarin tuh setahun ke belakang tuh cukup kaget juga bahwa ternyata penggerak komunitasnya tuh ajib-ajib loh, keren-keren. Ada satu aku boleh sebut nama komunitas nggak sih? Boleh. Oke. Ada satu namanya Ruang Mahasiswa, itu yang buat anak USU asli Medan, dia putra daerah dari Humbahas. Nih kalau denger nanti Naldi kamu harus bayar kamu. Aku Ruang Mahasiswa ya. Ruang Mahasiswa, dan dia itu dari anak Medan asli, dia bikin komunitas anak muda yang kaitannya untuk edukasi ke mahasiswa dan itu ternyata banyak banget orang-orangnya bukan dari Medan, tapi anak dari Medan, terus akhirnya anggotanya banyak dari kampus-kampus yang lain. Itu yang pertama Mas. Yang kedua, banyaknya muncul startup di Medan. Nah, ini juga jadi penilaian baru, namanya ada Startup Green Medan. Itu oke banget gitu. Startup Green Medan gitu. Dan ditambah ada kayak ya contoh kayak misalkan kayak Indochannel TV kayak gini, ini sebagai bentuk cermin bahwa Medan itu nggak bisa
dipisahkan sih dari pergerakan anak muda dan dunia edukasi sih. Ya, kalaupun misalkan bicara masalah kampus USU, ya siapa yang nggak kenal Universitas Sumatera Utara, ada Unimed, ada UPH juga dan segala macam gitu ya. Nah, itu pertama Mas. Yang kedua, dari aktivasi marketing kita yang sudah kita lakukan, yang memang kita banyak kolaborasi sama anak kampus, itu lahir loh ide-ide baru, dan maksudnya banyak program-program kita yang banyak disumbangkan pikirannya sama mereka. Oke. Akhirnya dari data yang kita punya, kita coba diskus sama teman-teman di pusat gitu, sama Pak Mardi di yang punya keputusan di kita. Beliau setuju bahwa Medan harus jadi corong di Sumatera yang bisa mengeluarkan atau bisa punya output kolaborasi, kreativitas oleh anak-anak muda yang kita coba wadahi sama Nutrifood. Kira-kira gitu. Keren sih Mas, bener Mas Ari. Iya. Tapi ini Mas jujur aja kita ngeliat kondisi seperti ini gimana Mas tantangannya Mas? Iya benar juga ya. Iya kan? Iya. Kalau bicara mengenai kondisi yang saat ini, saya selalu percaya prinsipnya blessing and disguise-nya tuh ada hikmah dalam setiap kejadian. Ya, Mas. Gitu setuju. Gitu ya. Jadi karena memang offline-nya sulit, justru online-nya sebenarnya kita bisa banyak explore. Gitu. Contoh hari ini Mas, kita buat event namanya Sumatera Campus Hangout. Itu secara online. Jadi dari ujung Aceh sampai ujung Lampung tadi pagi tuh jam 9 sampai jam 11. Dan itu ternyata di luar ekspektasi kita, itu peserta yang ikut online standby selama 2 jam itu sekitar 600-an. Wow. Yang submission register itu 1.300 Mas. Jadi memang animonya kalau kita lihat dari celah kondisi tadi nggak ada alasan buat kita berpangku tangan atau kita bersedih hati sebetulnya. Masih banyak yang kita bisa explore. That's why kita butuh anak-anak muda untuk punya ide. Nih, kita punya resource, kita punya value, kita punya kondisi gitu. Ini kita mau bergerak ke sisi online. Yuk, kita sama-sama transform, kita sama-sama dinamis untuk bisa arah ke sana. Dan Nutrifood bersama teman-teman stakeholder yang lain, termasuk anak muda dan komunitas, itu sudah membuktikan itu bahwa ternyata kita bisa jalan. Intinya mungkin transisi ke online harus lebih adapt, harus lebih cepat sih Mas Ari. Jadi pasti ada yang pasti berkurang, pasti terbatas, itu kita akui ya dalam kondisi saat ini. Tapi yang jelas selama sejauh yang kita alami selama pandemi ini, kita jalan-jalan aja kok secara online, bahkan malah lebih engage. Karena kan ngundang Mas Ari ini misalkan nggak harus offline kan, artinya bisa telepon, kita bisa ngobrol, masalah lebih cepat gitu kan ya Mas Ari ya. Mungkin kira-kira begitu gitu. Oh gitu Mas ya. Nah gini Mas, di masa seperti ini kita tahu ya PPKM dan sebagainya itu mungkin sedikit menghambat ya, termasuk juga kita ini juga dampaknya adalah ke mental teman-teman yang muda ini, khususnya mahasiswa ya, terkadang bisa up and down ya Mas ya. Nah dari Nutrifood sendiri atau dari Nutrihub Medan ini berkaitan dengan program magang kampus merdeka ini, gimana Mas cara merangkulnya untuk ngeyakinin maksudnya mahasiswa agar ayo dong kita magang di Nutrihub Medan gitu. Jadi kemarin yang kita sepakati bersama dengan Mas Menteri terkait sama program magang merdeka ini, value yang bisa kita coba obatin itu adalah betul kata Mas Ari. Artinya animo mereka yang terlalu lama di rumah, mungkin juga jadi motivasinya juga terganggu gitu kan ya. Makanya ini masuk dalam program Mas Menteri itu masuk ke dalam nilai SKS. Artinya secara sistem mereka akhirnya gue worth it dong ikutan bener. ngaruh sama kuliah gitu kan ya. Mengganti SKS mereka yang nilainya itu 20 SKS Mas gitu. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, mereka bisa langsung belajar sama langsung expertise-nya. Aku nggak bilang aku yang expertise, ada langsung CEO-nya Pak Mardi gitu ya. Terus ada memang ya beberapa kaitan sama teman-teman di Nutrifood yang memang langsung terjun ke lapangan. Jadi yang mereka belajar itu bisa disesuaikan antara teori yang mereka dapatkan di kampus, di bangku kuliah gitu. Terus mereka coba benchmark, coba bisa compare sama apa yang sudah kita lakukan di lapangan. Dan itu jadi insightful gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sebenarnya hukum silaturahim itu berlaku di sini Mas. Gitu. Jadi ketika kamu bergerak gitu kan ya, teman-teman muda nih mulai bergerak untuk coba move gitu, untuk coba berkolaborasi, berkreasi, buka ruang untuk kerja sama orang, pasti ada sesuatu di situ yang baik yang akan menghampiri kamu gitu. Jadi jangan berkecil hati, jangan rebahan terus. Langkahkan kaki dan pikiran untuk coba go online gitu dan harus buka pikiran sih. Intinya itu sih Mas gitu. Iya benar sih Mas. Ini di situasi seperti ini terkadang banyak yang ngegeran Mas. Betul. Rebahan terus ya kan. Iya. Mas di program ini tuh magangnya berapa lama kira-kira? Magangnya 6 bulan. Periodenya 6 bulan ya. 1 semester tuh ya. Betul, 1 semester dari Agustus sampai dengan Desember ya. Gitu. Jadi itu kita akan mulai di bulan Agustus ini gitu.
Oke, berkaitan dengan program magang Kampus Merdeka, Mas. Ya. Tentunya ini kan program ini kan akan memberikan impact yang sangat baik ya, Mas, untuk teman-teman mahasiswa. Nah, kalau dari sisi expertise ini, Mas, mungkin di sisi expertise marketing ya, gitu ya. Skill apa sih, Mas, atau kompetensi apa yang worth it untuk masuk ke dunia kerja, Mas? Siap. Sebelum ke situ, Mas Ari, aku mau highlight dulu bahwa teman-teman magang di Nutrifood atau di perusahaan lain yang memang kita kerja sama-sama Mas Menteri ini sudah membreak banyak hal birokrasi sebenarnya. Jadi kita dimungkinkan untuk punya bentuk lain daripada kayak magang zaman dulu. Saya masih ingat waktu saya magang zaman dulu, fotokopi, suruh ngerjain laporan. Nah, gitu Mas ya. Alif sendiri dulu magangnya di mana sih? Aku malah lupa. Oh iya, magang di Telkom dulu. Oh, iya. Magang di Telkom, di anak perusahaan Telkom masih di bawah itu 2 kali aku magang di Batam sama di Siemens waktu itu. Oh iya. Nah, itu masih textbook banget, Mas. Disuruh buat rekap gitu kan, disuruh, kamu buat catatan ya gitu-gitu. Nah, nanti teman-teman kalau di Nutrifood dan mungkin di teman-teman prinsipal yang lain itu nggak akan begitu. Ke teman-teman dipercayakan untuk handle sebuah project yang kaitannya sama inclusive business dan purposeful business yang memang langsung turun ke lapangan. Teman-teman dikasih support, dikasih mentoring, bahkan kalau perlu nanti akan ada cost tertentu, ada budget tertentu yang memang kita akan support untuk program tersebut gitu. Oh, loh. gitu. Jadi bener-bener kayak teman-teman tuh bisnis gitu. Bener-bener langsung eksekusi, nggak yang di kantor cuma ngerjain laporan. Enggak. Ya jangan salah gitu. Terus abis itu lingkungan kerjanya juga aku bisa jamin sih bahwa artinya selain masalah tema milenialnya, anak-anak mudanya gitu di kantor Nutrifood tuh memang kita membangun culture-nya yang fun gitu. Artinya yang ya relax aja gitu, artinya satu sama lain bisa nggak perlu harus kaku-kaku amat, jadi lingkungan kerja harusnya menyenangkan. Nah, masuk ke tadi pertanyaan masalah skill tadi. Secara data sebenarnya Mas, disruption yang ada sekarang, PPKM lah, pandemi lah, industri 4.0, Ya, terus benar. itu ada banyak banget sekarang digitalisasi dan kondisi yang big shifting seperti ini, itu secara data memunculkan bahwa beberapa profesi pekerjaan itu terdisrupt, artinya sudah Iya, tidak benar. seksi lagi. Benar, Misalnya, kalau teman-teman punya mimpi misalkan jadi administrator gitu, atau misalkan cuma behind the scene, kayaknya akan lebih bagus dilakukan sama mesin sih daripada Ya, sama manusia. Benar nggak sih? benar. Teman-teman punya ide, bukan berarti mengecilkan profesi Iya, itu, benar, enggak, tapi benar. artinya Ya itulah ada perubahan tadi betul, disruption tadi ya. Betul, disruption tadi. Jadi kalau misalnya orang mau jadi kasir gitu, mungkin kasir ke depan mungkin nggak perlu orang Ya, juga anyway, benar. gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari secara data tadi yang sempat saya pernah baca literatur dan saya coba dalamin, yang paling sedikit terdisrupt itu adalah kemampuan mengelola orang. Oke, benar. Jadi kalau orang punya kemampuan mengelola orang, jadi orang nih person punya kemampuan mengelola orang, nah itu akan terdisruptnya sedikit, kecil dia. Benar. Nah, kemampuan mengelola orang atau managing people itu ada di 2 kapabilitas, yaitu leadership, satu adalah entrepreneur. Oke, benar. Setuju, Nah, setuju. Jadi kalau teman-teman kampus nih yang mau magang di kita, kalau teman-teman punya bisnis sense-nya bagus, gitu kan, teman-teman punya leadership-nya bagus, maka tadi saya bilang kalau bisa di kampus jangan rebahan terus, harus ikut organisasi aktif gitu ya. Benar, Mas, benar. Itu modal besar buat perusahaan tuh melihat bahwa oh ya, you bisa pegang orang, you bisa teamwork, bisa kerjasama sama orang gitu. Nah itu jadi modal bagus buat kita melihat. Jadi leadership sama entrepreneur atau businessman kalau bisa kita sebut sekarang itu yang jadi seksi sekarang Mas untuk kita lihat gitu loh sebagai perusahaan gitu. Yang terakhir adalah mungkin agile atau agility ya. Bagaimana seseorang mampu beradaptasi di situasi sedinamis apapun ya, kayak kita sekarang gitu loh. Tiba-tiba pandemi, ntar ada perubahan kebijakan lagi. Kita kan harus terus agile gitu. Indonesia kan juga pasti akan begitu kan gitu. Benar, Mas, Itu setuju. juga akan begitu. Iya, setuju. Nah, kira-kira begitulah. Masanya. Nggak, Mas, saya terpikirnya kan, waduh ini kalau saat ini saya banyak memang ngeliat story teman-teman yang masih muda, terkadang seringnya rebahan terus gitu kan, mageran aja kerja tuh kan. Mohon izin bicara, katanya pengen duitnya banyak, cuman mageran gitu, malas kerja gitu kan. Mas Alif bisa nggak, ini mungkin teman-teman pada nonton, khususnya teman-teman Indo Channel TV ya kan? Siap. Ya supaya nggak rebahan terus, ya ngapain gitu kira-kira dari sisi Mas Alifnya gitu kan? Iya. Teman-teman, yang paling simpel sekarang dilakukan pada saat kondisi kita susah bergerak secara offline ya. Online itu justru mendekatkan yang jauh, Ya, walaupun benar. ada peluang menjauhkan Benar, yang dekat sebenarnya. benar. Tapi lebih banyak akan mendekatkan yang jauh. Contoh, teman-teman akan terbuka resource untuk bisa kuliah online ke sumber manapun. Dan itu sekarang banyak banget gratis ya. Ada online course, ada pelatihan segala macam. Terus
teman-teman bisa mengikuti webinar dari siapapun dan itu sekarang free banget. Bener. Ya kan, Harusnya gitu ya Mas ya. Iya, harus lebih banyak begitu. Jadi teman-teman cari ilmu dari situ nggak hanya satu sumber saja. Itu dua. Yang ketiga, mau nggak mau eksekusi adalah inti. Jadi kalau teman-teman punya ide berbisnis, teman-teman punya ide ini, just do it sekarang dengan platform yang online. Benar, gitu. benar. Dan itu modalnya jadi kecil loh. Jadi kan open resource ya. Benar. Teman nggak punya, misalkan mau bisnis pakaian misalkan, nggak perlu punya toko dulu untuk bisa jualan. Nah terkadang teman-teman Mas, kalau yang saya perhatikan nggak melek di situnya Mas gitu. Gitu ya. Saya pernah dapat ini mungkin termasuk saya juga yang menjalani ya. Saya pernah berpikir begini, ya kita kan untuk jadi bisnis properti kita nggak butuh jadi tukang batu tuh, ya kan? Setuju. Kita mau ngebangun rumah yang besar kita nggak butuh jadi nggak harus jadi tukang batunya. Betul. Yang penting kita harus tahu aspeknya apa-apa aja, ya kan? Begitu juga mungkin di dunia bisnis yang lainnya gitu ya. Iya. Nah ini Mas Alip, saya mungkin ini ada pertanyaan selanjutnya ya kan dari teman-teman Indo Channel TV. Bisa nggak kasih tips atau pesan buat teman-teman semua yang udah nggak sabar lagi nih pengen magang di program magang Kampus Merdeka ini Mas? Siap. Jadi tadi kalau mengutip kata Mas Ari betul bahwa yang namanya sekarang yang perlu dibutuhkan sama teman-teman kampus, teman-teman kaula muda sekarang adalah harus jadi sobat melek gue, bukan promo Lokalate ya. Maksudnya sobat melek gue itu harus melek sama kondisi saat ini, gitu. Itu dulu. Jadi harus tahu bahwa kondisi saat ini kita dengan banyak keterbatasan, tapi juga banyak peluang. Jadi itu satu. Yang kedua, jaga open mindednya teman-teman. Artinya itu harus menerima banyak banget informasi, pinter menfilter informasi, melihat peluang dalam kondisi yang terbatas, maka teman-teman akan jadi pemenang. Itu nomor dua. Yang ketiga, masalah mental sebetulnya. Tadi yang aku bilang bahwa artinya ke depan dunia kerja itu akan sedikit berubah. Orang-orang yang punya kemampuan intra atau entrepreneurship, intra di dalam berarti berwirausaha bebas, itu punya kans akan lebih besar. Artinya asal bisnis sense teman-teman sebisa mungkin. Caranya gimana ya tadi? Banyak belajar dari source yang berbeda-beda. Iya gitu. benar. Itu oke banget gitu. Makanya ini kan tadi Mas Adi sempat sharing gitu. Bisnis media bisa gabung sama bisnis properti. Gimana nih caranya gitu. Dan itu kan sebuah pergabungan yang sebenarnya kalau orang awam bingung juga ya, tapi itu terjadi loh. Iya gitu. benar terjadi. Artinya, berarti tim yang punya Mas Ari mempunyai bisnis sense untuk melihat celah peluang. Nah, teman-teman pun sebaiknya seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama berdoa situasi akan lebih bisa membaik. Teman-teman juga jaga prokes yang baik. Semangat untuk bisa cari ilmu dimanapun berada. Mudah-mudahan dapat manfaat kalau ikutan magang sama teman-teman itu dan perusahaan yang lain gitu ya. Keren. Nanti bisa jadi sesuatu lah. Siap Mas, ini saya penasaran nih kan, beranjak dari sini saya pengen mengulik-ulik sedikit ini ke Mas Alipnya nih ya. Mas Alip kan saat ini kan menjabat sebagai regional manager marketing di Sumatera ya. Iya. Backgroundnya dulu apa sih? Pengen tahu. Ya ini mungkin bocoran buat teman-teman semua ya, pengen tahu. Ya. Jadi saya dulu kuliahnya 2 Mas. Saya kuliah di manajemen bisnis, 1 di teknik gitu. Karena saya orangnya bosenan. Wah enak banget ya, bosenan kuliahnya 2 deh gitu kan. 2. Pada saat itu memang saya ada case keluarga sehingga saya nggak bisa kuliah karena nggak punya uang pada saat itu. Tapi ya kebetulan memang jalannya dikasih dapat beasiswa waktu itu sehingga bisa kuliahnya 2 di Bandung sama Jakarta. Cuman saya nggak bisa cerita universitasnya ya Mas. Iya siap. Ya, nah saya kuliah 2 terus tapi kalau di sisi background memang saya passion banget di manajemen bisnis. Terus sekarang lagi gelutin marketing, lagi coba milih-milih juga nih mau lanjut ke strata berikutnya. Tapi yang saya sekarang lagi pelajarin adalah syariah law gitu. Nah ini ekonomi syariah law lagi seksi banget, bisa jadi solusi buat banyak hal gitu. Yang terakhir adalah yang memang saya lagi gelutin dan saya memang passion adalah leadership sebetulnya. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kebetulan belajarnya ya ada mentor-mentor juga dari kantor, terutama Pak Mardi. Pak Mardi tuh sering banget ngajarin saya. Nah, tapi yang paling sering saya lakukan aplikasi di lapangan karena kebetulan bukan bermaksud sombong Mas Ari, tapi artinya saat ini saya pegang hampir sekitar 200-300 orang di under saya gitu. Nah, itu lumayan banyak ilmunya sih jadinya, jadi banyak insight kan gitu. Itu 200-300 orang di Sumatera. Di Sumatera. Dan itu jadi banyak saya yang enggak tembakan-tembakan saya atau arahan saya banyak juga salahnya sehingga di situ saya belajar. Iya, benar. Nah, akhirnya belajar dari kejadian kan lebih works ya. Benar, Mas. Ngerasain sendiri kan, Mas. Benar banget. Belajar dari pengalaman ya. Nah, tapi gini Mas Alip, bicara soal tadi leadership ya. Iya. Ini kan kita harus mengeksplor diri loh kalau saya nggak salah ya. Nah, ini kalau saya perhatiin mungkin di lingkungan saya sendiri, teman-teman saya itu dulu di kampus mungkin nggak banyak loh Mas yang maksudnya
ayo dong teman-teman explore diri gitu kan, belajar leadership atau sebagainya gitu kan. Gimana sudut pandang Mas Alif tentang teman-teman mungkin yang mungkin nggak merasa pembelajaran leadership itu penting gitu? Iya, setuju. Ini pertanyaan menarik Mas, dan ini lebih ke sistemik sebetulnya menurut saya. Mohon maaf angle saya sebetulnya bukan ke teman-teman, bahwa sebenarnya teman-teman atau kaula muda ini adalah subjek mau belajar. Benar. Masalahnya adalah sistem Ya. Nah, makanya saya senang banget Mas Menteri punya program seperti ini. Ini tuh membreak sistem, punya terobosan baru yang benar-benar wah gila deh, dia bisa buat program magang disupport sama pemerintah, terus bisa melebarkan sayap sampai ke perusahaan-perusahaan yang memang bisa menampung, itu oke banget. Nah, kalau bahwa sistem perkuliahan saat ini masih textbook, masih memang monoton, ya menurut saya outputnya akan sama gitu. Seperti rumus sesuatu tidak akan berubah output ya kalau dikerjakan dengan cara yang sama gitu kan. Nah, makanya kalau mau merubah output orang-orang anak muda ini lebih kreatif, maka cara berkuliahnya berbeda. Walaupun sekarang udah lumayan sih, udah agak banyak kampus-kampus tuh yang ayo kuliahnya kuliah umum. Iya, benar. Panggil orang untuk ngajar. Beberapa saya juga ngajar di kampus Mas Ari untuk ngasih kuliah kuliah umum dan kuliah pengganti gitu, untuk belajar dari praktisi. Itu bagus gitu. Terus magangnya kayak tadi, magangnya langsung ke lapangan gitu. Iya, bahkan sebenarnya bukan dari kampus, dari SMA sebenarnya sudah kayak begitu. SMK juga saya pernah sekali ngisi gitu, saya cerita bahwa mereka bahwa ya kalau SMK kejuruan itu teori, maka ya hasilnya akan nggak maksimal. Kejuruan harusnya action gitu. Jadi ketika memang ke SMK-nya pemasaran, SMK apa ya harus actionnya masuk berbisnis. Bener. Kira-kira begitulah. Harusnya begitu ya Mas ya. Jadi sistem yang memang harus kita terus liatin, dan memang praktisi-praktisi pendidikan ini harus benar-benar kreatif merubah sistem itu lebih lean, lebih dinamis, lebih inklusif gitu kira-kira. Wah, ini keren banget bener. Serius, ini beneran keren banget. Dulu di zaman saya kuliah Mas, nggak dulu banget sih ya. Saya juga masih kelihatan muda. Ya kan masih kayak anak kamu. Iya benar. Nggak ada yang begini ya, saya rasa ya. Maksudnya ini sesuatu yang kreatif. Memang ini harus ditargetkan untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman yang mudah dan yang kreatif lah semuanya ya. Mas, ini ada yang unik Mas. Gimana? Saya sebenarnya dari kemarin ini penasaran banget. Di waktu saya pertama kali ke kantor NutriHub Medan ya kan. Saya kemarin cobain yang namanya ini Lokalate ya, Lokalate kopi Brondong ya. Yes. Mas, ini aduh saya sedikit pengen tahu deh Mas, ini kenapa sih namanya ini kopi Brondong itu? Ini Brondong ini ada kaitannya dengan muda ya? Apakah ini sesuai target marketnya program magang Kampus Merdeka atau gimana nih Mas? Iya. Jadi kalau Lokalate kopi Brondong, sebenarnya Brondong itu adalah kayak popcorn, tahu nggak Mas? Popcorn itu kan bahasa Indonesia adalah Brondong. Iya benar. Ya Brondong kan. Maksudnya adalah kopi Lokalate karamel gitu kan. Oke. Jadi maksudnya adalah Brondong, sebutannya Brondong, memang itu istilahnya Brondong gitu. Oh gitu. Kalau asosiasi Brondong menjadi anak muda itu adalah bonus marketing kita. Oh gitu. Keren banget ya. Iya. Dua kali ketembak kan gitu. Satunya misalnya memang benar, kalau popcorn atau karamel dioper ke bahasa Indonesia itu Mas coba deh di Google, itu itunya Brondong. Oh gitu ya. Jadi Lokalate kopi karamel, maksudnya kopi popcorn karamel itu artinya Brondong. Oh gitu. Tapi kalau diasosiasikan sebagai Brondong adalah anak muda, ya pas. Karena tujuan kita juga buat anak muda. Gitu. Ada ini yang masih ngerasa Brondong ya. Kalau dia langsung ikut program magang ini keren banget, serius. Mas Alif ini benar-benar saya terima kasih banget Mas Alif udah mau main kemari ya. Sudah berbagi kreatif dan ini benar-benar inspiring Mas ya buat teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat ya. Mungkin terakhir Mas, saya pengen tahu Mas tolong ke teman-teman semuanya closing statement deh gitu kan. Apa kira-kira yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya? Iya, sebelum closing statement saya juga pertama mengucapkan terima kasih sama Mas Ari sama teman-teman di Indo Channel TV ini. Siap. Kalau bisa kita diundang tiap bulan deh. Oh gitu. Ini seru banget. Ntar next mungkin kami main deh ke kantor NutriHub ya. Ini mantap. Ini perlu diperbanyak kayak gini-gini, sharing kayak begini. Ini terima kasih saya udah di-invite buat teman-teman juga yang stay di sini. Terkait sama tadi message anak muda, teman-teman, bahwa masa muda itu banyak orang itu masanya yang berapi-api katanya gitu kan. Ya, kata Bung Romo gitu. Benar. Ya. Nah, api-apinya ini berbahaya sebenarnya. Benar. Kalau misalnya salah pilih, itu efeknya bisa sampai 5-6 tahun ke depan. Jadi teman-teman, masa muda itu justru masa yang sangat krusial. Teman-teman bisa memilih mempercepat kesuksesan itu, atau memang artinya ya jadi akhirnya jadi meleset gitu. Yang saya pernah rasain dulu gitu, bahwa ketika teman-teman mampu menjadi diri sendiri, mampu mengetahui apa yang dimau sedini mungkin, maka itu jalannya kemungkinan akan lebih mudah.
nggak selalu tepat sih, tapi akan lebih mudah. Jadi teman-teman gunakan waktu masa muda sekarang untuk mengetahui gue tuh mau apa sih, Iya, gue tuh benar, siapa sih, benar. gue tuh Harus gue di mana, mengeksplor diri juga betul, ya Mas ya. betul. Jadi harus jadi gue tuh mau apa ini gimana nih kira-kira ke depan gue harus jadi apa gitu. Jangan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu. Jadi teman-teman bukan berarti harus parno juga, enggak. Be prepare. Apalagi buat yang laki-laki nih. Ini penting buat teman-teman yang akan punya keluarga ke depannya gitu dan harus punya visi gitu. Laki-laki tuh dibedain menurut aku tuh dari visinya, Mas. Benar. Makanya secepat mungkin, semudah mungkin teman-teman tahu gue harus melakukan A, B atau C. Benar. Masalah salah, gagal segala macam itu ngikutin kok. Yang penting eksekusi aja dulu. Ntar evaluasinya di belakang. Pasti akan cepat. Kira-kira begitu. Keren banget. Mudah-mudahan. Makasih banget Ya, udah makasih, main Mas kemari Aldi. Mas. Inspiratif banget Mas ini nanti kita bakalan share ke teman-teman Siap. semuanya dan kebetulan saya juga ada beberapa komunitas mahasiswa ya. Wih. Siapa tahu nanti ini jadi apa ya? Bermanfaat lah buat mereka Mas ya. Pasti bermanfaat. Gitu aja Mas Alip. Kita kasih, ketemu Mas di NutriHub ya, kantor Siap. NutriHub. Kita Nanti bakal kalau- main ke sana. Ya, PPKM udah usai, kita bisa Siap. makan dengan prokes. Siap. Makasih, Gitu aja Mas Aldi. ya. Makasih Siap. banyak teman-teman semuanya. Kita ketemu di podcast selanjutnya.